Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Herika Hayurani, Eskom Mkom selaku Wakil Dekan Pertama, yang terhormat Kak Raffi Triandi selaku Ketua Hinfo, yang terhormat Kak Rogo Subandono selaku Ketua Pelaksana, yang terhormat narasumber kita yaitu Kak Rufi Tulusifa Eskom, dan yang terhormat para dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta seluruh peserta yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara sharing alumni seri 5 ini. Sebelum acara dimulai, perkenalkan, saya Siti Nabilah selaku pembawa acara. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara kali ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pemutaran video teknik Informatika Universitas Yarsi. Acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Acara yang keempat adalah pemberian materi dan tanya jawab oleh narasumber kita, yaitu Kak Rofi Tulusifa Eskom. Dan yang terakhir, kita akan ada sesi foto bersama serta penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk memulai rangkaian acara pada hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Rekan-rekan yang saya hormati, pertama-tama diinformasikan kepada seluruh peserta acara, dimohon untuk posisi audio dimatikan dan posisi kamera dinyalakan. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada panitia untuk pemutaran video teknik informatika Universitas Yarsi. Kepada panitia dipersilahkan. Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi didirikan untuk mendukung visi misi Universitas Yarsi demi terwujudnya Fakultas Teknologi Informasi yang berkarakteristik Islam, terpandang, berwibawa, bermutu tinggi, serta mampu bersaing dalam fora nasional maupun internasional. Jadi kami di Fakultas Teknologi Informasi memiliki dua program studi, yaitu Teknik Informatika dan Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Keunggulan dari FTI Universitas Yarsi dalam bidang tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat, fokus pada electronic health atau e-health dan digital library. Sehingga semua kegiatan maupun tugas-tugas ataupun pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa lebih ke arah e-health dan digital library.
Terima kasih panitia atas pemutaran video teknik informatika Universitas Yarsi. Sangat bagus dan sangat menarik. Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Herika Hayurani, Eskom Mkom, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, tes, apa suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Ibu Dr. Umi Azizah Rahmawati Eskom Mkom yang hari ini berhalangan hadir. Yang kami hormati Kepala Program Studi Teknik Informatika, Bapak Elan Suherlan, SSI MSI yang hari ini juga berhalangan hadir. Yang kami hormati Ketua Himfo, ya, Raffi Triandi, Ketua Pelaksana Sharing Alumni, Rogo Subandono, para dosen yang telah hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta seluruh peserta yang kami banggakan yang telah hadir pada acara hari ini. Alhamdulillah, dan marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, iman, Islam, sehingga kita bersama bisa berkumpul pada pagi menjelang siang hari ini di acara Sharing Alumni Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi yang seri kelima ya. Tak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada para panitia dari Himfo, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Yarsi, yang sudah bekerja keras dalam mempersiapkan acara sharing alumni mulai dari seri 1 hingga seri 5 pada hari ini. Alhamdulillah di sini sudah hadir narasumber luar biasa kita ya, Rofi Tulusifa. Selamat datang Rofi. Apa kabar Rofi? Alhamdulillah Ibu, baik Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Baik juga Alhamdulillah Rofi. Nah Rofi ini nih alumni Teknik Informatika dari angkatan 2015 ya Vi kalau nggak salah ya. Iya Bu, betul masuk Lulus, 2015. iya masuknya 2015, lulus tahun 2019. Dan waktu itu pas lulus itu memperoleh predikat wisudawan terbaik ya dari program studi Teknik Informatika. Kalau nggak Iya salah Ibu, gitu ya Vi ya. betul Ibu. Iya. Oke, para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, sejak tahun 2020 yaitu sejak kebijakan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka dikeluarkan oleh Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, kita dituntut untuk mengembangkan kurikulum OBE MBKM. Ya, OBE itu oriented based education. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana kurikulum OBE MBKM ini merupakan kurikulum pembelajaran berorientasi luaran, ya output based education maksud saya ya tadi ya, yang sudah terimplementasi dengan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Nah, kita program studi Teknik Informatika sudah menyusun kurikulum baru ya di tahun 2022 ini dan akan diterapkan mulai semester ganjil 2022 ini. Nah, disusun ini untuk sebagai upaya untuk mengimplementasikan kurikulum OBE MBKM ini ya. Nah, di semester 5-nya seharusnya sih semester 5 itu angkatan 2020 ya, ini sudah bisa mencicipi kurikulum 2022 ini ya. Semester 5 dan 7 karena ganjil ya. Itu mahasiswa akan bisa mengambil blok peminatan, yaitu ada 3 blok peminatannya, yaitu yang pertama adalah game development, kemudian AI atau machine learning, dan yang terakhir adalah network and system administration gitu ya. Nah, untuk di semester 5 ini tadi salah satu bloknya adalah game development. Nah, di situ adalah pengembangan game gitu ya, yang mana dia akan menggunakan akan melakukan jadi outputnya adalah
sebuah game gitu ya. Setiap kelompok di dalam blok itu akan membuat sebuah game yang dibuat dengan melaksanakan satu siklus metodologi game development life cycle, ya, siklus pengembangan game gitu ya. Nah, GDLC ini ya, game development life cycle ini sebenarnya adalah modifikasi dari SDLC gitu ya. Nah, yang cocok nih dengan tema dari sharing alumni seri 5 sekarang, yaitu software development life cycle. Jadi sebetulnya asal muasal pengembangan aplikasi itu ya SDLC ini yang akan dijelaskan oleh narasumber luar biasa kita gitu ya. SDLC ini singkatannya tadi sudah saya bilang ya, software development life cycle. SDLC merupakan siklus yang akan ditempuh ya oleh tim atau developer saat membangun sebuah software atau perangkat lunak gitu ya. SDLC ini terdiri dari beberapa tahap. Ya, untuk tahapan-tahapannya mungkin bisa lebih jelasnya nanti mendengarkan materi dari narasumber gitu ya. Kalau saya jelaskan semua di sini nanti Rofi makan gaji buta gitu ya. Oke, oke, tidak berpanjang lebar, saya ucapkan selamat kepada para peserta untuk mengikuti acara ini. Semoga acara ini dapat berjalan lancar serta bermanfaat bagi kita semua ya. Dengan segala kerendahan hati, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dalam perkataan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Herika Hayurani atas sambutannya untuk mengawali acara pada hari ini. Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kita, yaitu Kak Rogo Subandono. Waktu dan tempat dipersilahkan. Suara saya ada? Sudah, Kak. Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara pagi kali ini. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari zaman. Izinkan saya di sini sebagai ketua pelaksana untuk bisa menyampaikan satu atau dua patah kata sebagai bagian dari prosesi pembukaan yang sebentar lagi akan dilakukan. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Herika Hayurani Eskom Mkom selaku Wakil Dekan FTI dan Kak Raffi Triandi selaku Ketua Himfo dan juga narasumber kita yaitu Kak Rofi Tulusifa Eskom yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berkesempatan hadir di acara sharing alumni 5 ini bersama kami semua. Dan tentu juga dengan topik yang sangat menarik tentunya. Saya ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada para panitia yang sudah mengarahkan segala kemampuan dan juga usahanya selama mempersiapkan acara ini agar dapat terlaksana dengan baik dan tanpa halangan satupun. Dan selama bekerja juga tentu saja ada halangan serta kekurangan dari acara yang telah diadakan pada hari ini. Maka dari itu semoga hati para hadirin sekalian berkenan untuk bisa memaafkan jika sekiranya ada kekurangan dari acara yang kita hadiri bersama kali ini. Dan akhir kata, melalui sambutan yang saya berikan pada kali ini sebagai Ketua Pelaksana, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin tamu undangan yang telah memberikan waktu segala bentuk kontribusi kepada kami semua dalam acara sharing alumni 5 seri pada hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan acara kali ini. Jika ada dalam perkataan yang saya sampaikan ada kurang maupun lebihnya, saya berharap bisa dibuka pintu maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Rogo atas sambutannya. Acara selanjutnya, saya akan membacakan CV Kak Rofi Tulusifa.
Pada bulan September tahun 2019 sampai Februari tahun 2020, beliau memiliki pengalaman kerja bootcamp Java Programming Spring Boot di PT Lewenken Internasional. Pada bulan Februari tahun 2020 sampai Maret tahun 2021, beliau memiliki pengalaman kerja back-end developer Java Spring Boot di PT Lewenken Internasional. Pada bulan Maret 2021 sampai sekarang, beliau memiliki pengalaman kerja back-end developer Java Spring Boot di Bank Mandiri. Dan tentunya masih banyak pengalaman lainnya yang dimiliki oleh Kak Rofi. Acara yang selanjutnya, acara yang kita nanti-nantikan, yaitu pengisian materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Kepada Kak Rofi Tulusifa Eskom, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Bu Herika selaku Wakil Dekan TI. Kemudian Sama-sama, untuk Pi. iya Ibu. Kemudian untuk teman-teman Himfo yang hari ini sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan sharing kepada teman-teman sekalian gitu ya. Mungkin sebelumnya saya perkenalan diri dulu kali ya. Mungkin kalau belum kenalan diri secara langsung ada yang kurang gitu ya. Perkenalkan, nama saya Rofi Tulushifa. Sekarang saya lulusan FTI tahun 2019, masukkan 2015 gitu ya. Kemudian saya sekarang bekerja sebagai backend developer di PT Bank Mandiri gitu ya. Oke, kemudian mungkin saya izin share screen dulu ya untuk PPT-nya sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Oke. Sudah terlihat, Kak. Oke. Hari ini saya akan sharing mengenai implementasi si Software Development Lifecycle atau yang biasa kita sebut SDLC ini ya di lingkungan pekerjaan gitu ya. Nah, sebenarnya apa itu SDLC? SDLC itu sebenarnya secara singkat atau secara umumnya gitu ya, itu adalah sebuah alur yang dari awal sampai akhir untuk membuat atau membangun sebuah aplikasi atau software yang pengen kita buat gitu. Itu secara gampangnya, secara simpelnya. Alur ya, alur. Berarti kan kalau alur ada ada awal, ada akhir gitu ya. Nah, kalau di di dunia teknologi sendiri ini dikenal dengan nama SDLC atau Software Development Lifecycle. Nah, pengertiannya secara singkat yaitu adalah proses yang digunakan untuk merancang. Nah, di sini ada 3 poin yang saya garis bawahi atau saya highlight gitu ya. Proses yang digunakan untuk merancang. Karena memang SDLC ini fokusnya adalah untuk merancang dulu nih. Sebelum aplikasi ini dibikin gitu ya, dibuat, ya harus dirancang dulu. Karena sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik itu harus mulai dari planning yang bagus juga. Makanya di SDLC ini pasti ada proses untuk merancang dulu nih. Gimana aplikasinya bakal dibuat pakai apa, berapa budgetnya, terus berapa lama dibuatnya. Nah, kemudian setelah sudah dirancang sedemikian rupa, barulah dikembangkan. Dikembangkan dalam hal arti kita mulai itu yang namanya coding, yang namanya desain dan lain sebagainya. Kemudian setelah dikembangkan itu barulah software itu diuji. Pengujian ini sangat krusial ya. Bayangkan kalau misalkan ada satu aplikasi yang tidak pakai diuji langsung dipakai gitu oleh user, itu akan sangat tidak baik gitu ya. Takutnya nanti pas dipakai sama user akan ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti error atau bug dan lain sebagainya. Makanya di proses DLC ini ada 3 tahapan yang harus di-highlight gitu. Proses merancangnya itu harus sangat matang, kemudian pengembangannya juga harus sangat baik gitu ya. Habis itu setelah dikembangkan harus diuji dengan sangat ketat gitu, supaya nanti software yang akan dihasilkan itu akan sangat baik gitu, akan sangat berguna untuk digunakan oleh user.
Nah, kemudian tujuannya nih, tujuan untuk diadakannya SDLC ini. Yang pertama itu untuk membantu sebuah pengembangan aplikasi atau software ya, yang harapannya dapat membantu untuk menghasilkan software yang berkualitas. Nah, yang saya bilang tadi, karena 3 proses itu dilakukan gitu ya, merancang, mengembangkan, dan menguji, maka bisa menghasilkan software yang berkualitas. Nah, terus dengan perkiraan waktu yang singkat, karena kita di tahapan awal itu melakukan proses planning. Kita kan juga memplanning dari depan gitu ya. Berapa waktu lama nih yang akan kita butuhkan untuk membuat sebuah aplikasi gitu. Misalkan saya pengen bikin aplikasi Gojek gitu, atau aplikasi Grab. Nah, itu kita butuh waktu berapa lama sih untuk bikin aplikasi itu. Nah, itu kita rancang itu di awal. Kemudian kita juga apa namanya, kita pikirkan biaya yang bakal dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi ini. Kemudian, nah, SDLC ini di dunia software development itu ada banyak, nggak hanya satu gitu ya, ada macam-macamnya. Di sini saya sebutin 3 yang paling banyak digunakan di dunia kerja gitu ya. Yang pertama ada waterfall, agile, sama prototype. Nah, dari 3 ini, hari ini yang saya ingin bahas secara detail dan rinci adalah konsep dari si waterfall. Kenapa? Karena kebetulan saya di pekerjaan itu pakainya SDLC si waterfall ini. Terus kemudian karena si waterfall ini merupakan jenis SDLC yang waktunya itu cukup lama, dalam artian ini SDLC yang paling pertama muncul nih, sebelum Agile muncul, waterfall udah muncul gitu. Jadi bisa dibilang waterfall ini adalah sebuah SDLC yang pionirnya gitu, yang awalnya gitu, dan bisa diimplementasikan secara mudah gitu. Makanya hari ini saya ingin ngebahas secara rinci nih si pengimplementasian waterfall ini di dunia kerja. Nah, waterfall model apa itu? Nah, kalau dilihat dari gambar ini, kita bisa lihat ya, bentuknya itu dari atas ke bawah gitu ya, kayak air terjun. Air terjun kan bentuknya seperti ini ya, dari nggak bisa balik lagi ke atas gitu, ke bawah terus. Nah, waterfall ya seperti itu, seperti namanya waterfall itu ya air terjun. Nah, makanya dibilang waterfall karena prosesnya itu ya harus dari atas sampai bawah gitu, nggak boleh balik lagi ke atas. Misalkan kita di proses requirement gitu ya, nah setelah proses requirement ini selesai, baru boleh kita ke proses selanjutnya, yaitu proses analisis. Nah, nggak boleh tuh kalau misalkan proses requirement-nya belum selesai, kita udah ke proses analisis, itu nggak boleh. Jadi, semua prosesnya ini harus dijalankan secara benar dan selesai dulu, baru kita boleh ke bawahnya gitu. Kemudian, nah, saya di sini akan ngebahas rincian nih masing-masing dari requirement, analisis, desain, terus coding, testing, operation, sampai maintenance. Dan yang nanti akan saya bahas itu siapa aja sih orang-orang yang nantinya berperan di dalam masing-masing phase gitu ya. Nah, saya mulai di sini ada planning phase. Planning phase ini sesuai namanya planning ya, merencanakan. Nah, yang di awal tadi saya bilang 3 poin yang pertama itu adalah merancang gitu ya. Nah, disinilah proses yang paling awal dari siklus waterfall ini, yaitu adalah planning. Nah, kita ini harus merancang dulu nih, apa yang dirancang gitu ya. Nah, fase perencanaan harus dapat menjelaskan ruang lingkup dan tujuan pembuatan aplikasi. Nah, tujuan aplikasi yang pengen kita buat harus mempunyai sebuah tujuan. Bayangkan, kalau kita pengen bikin aplikasi cuma pengen bikin doang, nggak punya tujuannya, ya mau ngapain gitu kan, nggak ada gunanya, ntar nggak ada yang make gitu kan. Kayak misalkan aplikasi Gojek deh, tujuannya apa sih? Tujuannya ya pengen membuat proses apa namanya, mesen Gojek lebih digital gitu ya. Kalau nggak ada tujuan ke sana, nggak mungkin tuh aplikasi Gojek atau aplikasi Grab gitu bakal tercipta gitu. Makanya kita harus berangkat dari tujuan kita dulu nih. Pengen buat aplikasi tuh pengen apa sih yang pengen dituju, goals-nya tuh apa, itu harus tahu gitu. Kalau nggak ada itu ya kita nggak akan bisa bikin aplikasi yang baik nantinya. Nah, di proses planning ini, kalau di lingkungan kerja, di lingkungan kerja sendiri, ada 2 role yang terlibat gitu ya. Ini project manager dan technical leader ini adalah
salah dua apa namanya job job desk atau role yang ada di dunia IT yang sekarang gitu ya. Nah, project manager dan technical leader ini berperan di dalam fase planning ini, di mana project manager ini membuat sebuah rencana nih, membuat rencana, kemudian menentukan workload dalam artian nantinya bakal dibagi-bagi nih pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang UI UX seberapa banyak, pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang developernya seberapa banyak, apakah nanti yang sistem analisis seberapa banyak dan lain sebagainya. Kemudian membuat timeline. Nah, timeline ini akan dibuat untuk menentukan seberapa lama aplikasi yang akan kita buat. Karena supaya jelas nih, aplikasi kan nggak apa namanya nggak boleh ini ya, nggak boleh molor ya. Misalkan kita pengen buat timeline selama misalkan 6 bulan gitu, ya udah. Nah, 6 bulan gimana caranya? Kita bagi-bagi tuh. 1 bulan pertama kita fase planning, 1 bulan kedua kita fase requirement, terus sebulan kemudian kita fase desain dan lain sebagainya. Nah, kemudian adalah menentukan budget, budget infrastruktur dan budget SDM. Dalam artian gini, si project manager ini harus menentukan nih infrastruktur apa yang bakal digunain di aplikasi yang akan kita buat. Apakah aplikasi ini membutuhkan server gitu ya. Kalau butuhkan server, berapa banyak nih server yang akan digunakan. Itu harus dihitung tuh budgetnya tuh. Kemudian budget SDM. Nah, SDM ini dalam artian di tim ini kita butuh berapa banyak sih orang-orang yang terlibat gitu ya. Kayak misalkan kita butuh UI UX, kita butuh developer. Developer dibagi dua nih, ada back end, ada front end gitu ya. Terus ada sistem analis juga kita butuh. Terus ada QA, Quality Assurance ya. Kemudian ada data engineer kita butuh. Nah, itu dikalkulasi misalkan. Oh, kita butuh 5 orang nih, 5 orang developer. Oke, 1 orang developer gajinya misalkan di kisaran 12 sampai 15 juta. Nah, itu dihitung tuh. Karena kita tadi udah buat timeline ya, si project manager udah buat timeline tuh selama setahun. Nah, dibagi tuh, misalkan sebulannya gajinya si developer sekian, habis itu dikali selama 1 tahun. Nah, itu budgetnya baru kelihatan tuh untuk si project ini gitu ya. Kemudian selain itu si project manager juga harus menentukan nih aplikasi atau apa namanya license yang akan digunakan di dalam pembuatan aplikasi tersebut. Nah, kemudian ada si technical leader. Technical leader ya apa namanya tugasnya sama nih sama kayak project manager, yaitu membuat rencana juga, rencana dalam artian ya tujuannya aplikasi ini akan seperti apa gitu ya. Terus SDM juga dia nentuin, kemudian menentukan workload seberapa banyak besaran job desk yang akan dikerjakan di tim tersebut. Kemudian next, nah ini ada contoh beberapa atau fase yang dilakukan. Nah, ini contoh timeline ya, kayak misalkan di timeline yang pertama nih ada research and discovery gitu ya. Nah, ini timeline yang ini dilakukan di bulan pertama atau di kuartal pertama nih. Kemudian setelah proses di research and discovery ini selesai, baru tim masuk ke proses design phase. Nah, ini bentuknya seperti air terjun yang saya bilang tadi ya, karena si waterfall tadi emang konsepnya seperti air terjun gitu ya, dari atas ke bawah. Nah, kemudian next-nya setelah si fase planning ini sudah selesai ya, udah kelihatan tuh timeline-nya akan seberapa panjang, seberapa banyak gitu ya, berapa banyak bulan yang akan kita lewati dan masing-masing fasenya, terus berapa banyak udah dibajetin tuh si aplikasi ini, misalkan budgetnya sekian ratus juta atau sekian miliar gitu ya. Nah, kemudian masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase requirement dan analysis phase. Nah, di fase requirement ini udah masuk ke tahapan kebutuhan pengumpulan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk apa namanya untuk si pembuatan aplikasi ini gitu ya. Kemudian apa sih yang dilakukan, terus siapa aja yang terlibat gitu ya. Nah, di fase yang requirement dan analisis ini itu bertujuan untuk memahami aplikasi yang dibutuhkan pengguna dan batasan aplikasi. Nah, karena kan aplikasi ini kan kita buat untuk user ya, dibuat oleh kita. Nah, aplikasi yang kita bangun itu harus memenuhi kebutuhan yang user mau gitu. Misalkan user maunya fitur untuk searching produk gitu.
Nah, gimana kita tahu si user tuh butuh fitur itu gitu ya, kebutuhan itu. Makanya dibutuhkanlah fase ini. Nah, fase ini adalah fase yang bisa dibilang adalah pendekatan ke user untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh user untuk kebutuhan aplikasi kita gitu. Nah, di sini ada dua role gitu ya di kerjaan gitu ya, yang berkecimpung atau terjun langsung di fase requirement dan analisis ini. Yang pertama ada technical leader nih. Nah, technical leader nih eh, apa namanya, melakukan gitu ya, gathering requirement aplikasi kepada user terkait. Nah, gathering requirement ini berupa wawancara atau diskusi, atau kita biasa sih di dunia kerja itu kayak misalkan meeting gitu ya sama user, kita tanya jawab, apakah user butuh fitur ini, fitur A, fitur B, fitur C gitu ya. Kemudian setelah melakukan diskusi itu, kita melakukan analisa nih si technical leader ini nih, analisa terhadap gathering requirement yang sudah dilakukan oleh user tadi gitu ya. Analisa, oh apakah fitur yang dibutuh ya, terus apakah fitur A sama fitur B ini yang tadi diminta sama user bisa disederhanakan atau gimana gitu ya. Nah, itu semua dianalisa oleh technical leader, kemudian habis sudah dianalisa, akhirnya mengambil keputusan nih terkait modul atau fitur apa aja yang akan dikembangkan dalam pembuatan aplikasi gitu ya. Nah, kemudian selain technical leader, di sini ada seorang sistem analis nih. Nah, sistem analis mulai dari fase requirement ini sudah mulai bekerja nih. Yang pertama tugasnya sama nih, melakukan gathering juga sama si technical leader. Karena kan apa namanya, emang role sistem analis nih untuk menggali informasi ke user gitu ya. Kemudian, nah yang berbeda dilakukan di fase ini adalah kalau sistem analis nih melakukan dokumentasi gitu ya, berupa FSD, kalau kita kenal di dunia kerja itu FSD sama TSD. Pasti ada dua nih dokumen ini yang dibuat oleh seorang sistem analis. Nah, dua dokumen ini apa sih gitu kan? Apa perbedaannya? Terus fungsinya buat apa gitu ya? Nah, di fase requirement ini akan ada dua dokumen yang akan dibuat oleh seorang sistem analis. Yang pertama itu adalah FSD. FSD itu adalah sebuah dokumentasi atau dokumen yang sifatnya adalah fungsional, seperti di dalam dokumen ini itu akan ada namanya flowchart, kalau kita kenal gitu ya, flowchart. Kemudian ada ERD. ERD itu dalam artian table-table relasi gitu lah yang akan ada gitu di aplikasi ini. Kemudian, nah di sini si sistem analis sudah buat mock-up-nya nih, mock-up dari berdasarkan fitur-fitur yang sudah diputuskan oleh technical leader tadi gitu ya. Nah, FSD ini yang nantinya akan digunakan di fase nantinya setelah ini gitu ya. Nah, kemudian selain FSD ada TSD, Technical Specification Document. Nah, perbedaannya adalah kalau TSD ini isinya dokumen-dokumen yang bersifat teknikal, seperti isinya adalah struktur data yang digunakan gitu ya, terus database-nya yang digunakan apa gitu kan, atau misalkan kita pengen menggunakan database Oracle kah atau SQL Server kah gitu kan. Terus hardware yang dibutuhkan kayak misalkan tadi kan di fase planning udah di budgeting gitu ya, kayak server dan lain sebagainya. Nah, kayak server-server itu kita masukin nih, kayak kita butuh dua server nih, server untuk database-nya karena kita menggunakan data dari database gitu ya. Kita kita apa namanya, kita dokumentasi di dokumen TSD ini server database sama server aplikasi gitu ya. Nah, kemudian hardware kayak RAM, hardware kayak apa lagi? Kayak penyimpanan kayak hard disk dan lain sebagainya kita tulis di sini semua kita butuhnya apa gitu ya. Nah, terus kayak database version kita kita gunain Oracle versi berapa, kita gunain SQL Server versi berapa. Nah, itu kita sebutin di sini. Nah, nantinya ini gunanya untuk apa sih? Kan aplikasi ini kan nggak stuck di sini aja ya, pasti ada pengembangan selanjutnya. Nah, dokumen ini tugasnya untuk membuat dokumentasi bahwa aplikasi ini dibuat dengan versi segini loh. Kalau pengen dikembangin lagi nanti bisa pakai versi segini loh. Nah, itu fungsinya untuk ke sana gitu, untuk pendokumentasian apa aja yang ada di aplikasi ini. Gitu. Nah, kemudian setelah sudah dibungkus gitu ya oleh seorang sistem analis, oleh seorang technical leader gitu ya,
fitur-fiturnya udah lengkap, mock-up-nya sudah dibuat, terus kemudian fitur-fiturnya sudah tahu apa aja yang pengen dibuat gitu ya. Nah, barulah kita masuk ke fase desain phase ini. Desain phase ini adalah fase yang bertujuan untuk mendesain ya, seperti namanya gitu ya, desain gitu ya. Kalau dari namanya sih udah kelihatan gitu ya, ini siapa aja yang terlibat di sini gitu ya. Nah, fase ini membuat model cara kerja, aplikasi, dan menentukan tech stack yang digunakan gitu ya. Nah, yang pertama ini ada UI UX designer nih. Biasanya UI UX designer udah mulai kerja di tahapan ini. Nah, UI UX designer ini membuat UI UX-nya gitu berdasarkan mockup yang sudah dibuat oleh seorang sistem analis pada tahapan requirement tadi. Nah, apa sih yang dibuat gitu ya? Merancang user flows, wireframes, prototypes, dan mockup dalam bentuk jadinya gitu. Misalkan aplikasinya ini pengen dibuat dalam bentuk web atau bentuk mobile atau dua-duanya web dan mobile. Nah, si UI UX ini baru bikin versi mockup yang mobile-nya, mockup yang website-nya. Terus kemudian merancang elemen seperti input, controls, navigasi, dan komponen informasi lainnya. Kemudian karena kan kalau di dunia kerja itu sifatnya apa ya, harus orisinil ya. Jadi kayak desain seperti tipografinya, terus tombol-tombolnya, color palette, terus ya, kalau bisa jangan, bukan kalau bisa sih, harusnya emang original gitu, nggak boleh ngelihat atau gunain punya orang secara ini ya, secara apa namanya, kayak kita nyolong punya orang, itu nggak boleh tuh. Makanya si UI UX designer ini harus bikin secara orisinil, mulai dari tipografinya, tombol, color palette, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di sini juga melakukan analisis kompetitif pada tampilan dan nuansa produk, supaya kesannya aplikasi ini kita punya ciri khas gitu untuk menonjolkan aplikasi yang kita buat gitu. Kemudian satu lagi di sini UI UX designer juga harus paham apa yang pengen digunakan, dalam artian teknologi yang digunakan gitu ya. Kayak misalkan kita pengen buat aplikasi website gitu ya dengan teknologi pakainya Angular. Nah, si UI UX designer nih harus paham gitu. Komponen apa saja yang bisa digunakan di Angular. Kayak misalkan, oh Angular tuh bisa pakai komponen tombol, terus bisa komponen dialog, terus bisa komponen apalagi Jumbotron atau breadcrumb, terus kayak misalkan dan lain sebagainya lah. Jangan sampai nanti apa yang sudah dibuat oleh UI UX designer nih bagus nih, si apa namanya, desainnya bagus banget nih. Tapi ketika diimplementasiin di coding itu nggak bisa, karena misalkan si Angular tuh nggak bisa pakai komponen itu jangan sampai ya. Nah, makanya si UI UX designer ini harus paham betul nih teknologi apa yang digunakan untuk pembuatan aplikasi tersebut. Nah, kemudian setelah UI UX designer ini apa namanya melakukan desain si aplikasinya, sistem analis juga melakukan desain nih. Apa sih yang didesain nih? Kalau kalau si UI UX designer kan ininya ya tampilannya. Kalau si sistem analis ini adalah tampilan si database. Sorry. Sistem analis ini merancang atau mendesain database relasional yang digunakan dalam pengembangan gitu. Karena kita kan aplikasi pasti ada database-nya gitu ya. Nah, database ini harus dirancang nih, harus didesain sedemikian rupa supaya bisa memenuhi proses bisnis yang ada di dalam aplikasi gitu kan. Makanya si sistem analis ini tugasnya itu merancang dulu nih database relasional yang ada, yang digunakan dalam pengembangan. Misalkan gini, aplikasi ini adalah aplikasi pembelian gitu ya. Nah, pembelian ini ada misalkan butuh tabel produk atau butuh tabel kategori. Nah, dia harus merancang nih sistem analis nih. Apakah nanti satu produk bisa banyak kategori atau satu kategori bisa banyak produk gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang dibuat oleh sistem analis. Nah, kemudian ada lagi nih tugasnya technical leader di fase ini, yaitu adalah menentukan teknologi yang digunakan dalam pengembangan. Dalam artian kayak misalkan kalau aplikasi ini pengen kita buat di dalam website gitu ya. Nah, si technical leader ini harus nentuin nih, apakah aplikasi ini pengen
dikembangkan oleh misalkan kalau di backend-nya kita pakai Java atau misalkan di front-end-nya kita pakai Vue.js gitu ya atau React.js atau misalkan kalau pengembangannya dua gitu ya bisa website bisa mobile nah kita pakai misalkan Flutter gitu ya supaya supaya bisa langsung keduanya dikompil gitu. Kemudian mendefinisikan platform di mana software yang akan dijalankan, misalnya versi Android, iOS, atau web. Nah, ini si technical leader harus tahu nih, dari fase yang sebelumnya, requirement analysis tadi, ini cocoknya nih aplikasi dibuat di mana nih, di website kah, atau di Android kah, atau di keduanya. Makanya di fase inilah si technical leader mendesain semuanya, kemudian yang nantinya dari hasil di fase ini akan lanjut ke fase selanjutnya. Bayangkan kalau misalkan di fase ini belum ditentuin nih uh, test stack yang akan digunakan, fase selanjutnya nggak akan jalan tuh. Makanya di waterfall ini, misalkan di fase desain ini harus selesai dulu, harus kelar dulu, baru bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, di tahapan selanjutnya itu adalah development phase nih. Orang-orang yang suka ngoding, sini semua baru kerja. Kalau dari tahapan pertama tuh yang planning, requirement, sampai desain tuh belum terlibat nih orang-orang yang ngoding, baru di sini terlibat. Gitu ya. Apa yang dilakukan nih? Siapa aja yang terlibat? Nah, next. Nah, di sini baru kelihatan nih ada backend developer, ada front-end developer, ada data engineer. Ini optional nih, bisa ada, bisa enggak. Nah, saya dari backend developer dulu. Karena kebetulan saya sendiri backend developer ya. Kemudian yang pertama itu ya kita nge-coding gitu ya, membuat code berdasarkan teknologi yang digunakan atau diminta gitu ya sama si technical leader. Misalkan, oh teknologinya menggunakan Java atau .NET atau Node.js pada environment dev. Nah, biasanya di dunia kerja itu ada 3 atau lebih gitu ya, bisa lebih. Ada berbagai macam environment yang digunakan dalam pengembangan gitu. Yang pertama ada environment dev ya, di mana environment dev ini atau development ini berfungsi untuk sebagai proses development. Jadi proses development di sini semua nih. Environment itu dalam artian ada server development, ada database server untuk proses development gitu ya. Kemudian selain kita coding gitu ya, membuat API, kemudian kita juga membuat query gitu ya. Jadi kalian-kalian nih nanti nih yang pengen jadi backend developer nih juga kebayang ya. Jadi selain kita ngoding, kita juga harus bisa buat query nih. Query dalam artian ya select, join, dan lain sebagainya gitu ya. Terus kita juga bikin store prosedur. Mungkin di harusnya sih diajarin ya store prosedur nih kayak misalkan kita kan kalau misalkan query itu kan biasanya select gitu ya. Select bintang from dan lain sebagainya join. Nah, kalau store prosedur ini kita memungkinkan untuk bisa melakukan algoritma juga seperti kayak if else, for loop, while loop dan lain sebagainya di SQL gitu. Nah, ini biasanya perusahaan juga minta skill ini nih untuk backend developer. Kemudian, nah ini berdasarkan teknologi yang digunakan nih, misalkan Oracle, SQL Server, PostgreSQL, dan lain sebagainya. Atau yang non-SQL seperti Hibernate, gitu ya, itu tergantung kita developmentnya ke arah web atau ke arah mobile gitu ya. Nah, kemudian membuat fitur-fitur yang sudah define di fase requirement yang di depan gitu ya. Terus modul-modul yang pengen dibuat berdasarkan logical business dan requirement. Nah, kemudian selain ngoding kita tugasnya ngapain lagi sih? Kita tuh juga ngebuat sebuah dokumentasi API backend ya. Backend tuh ngebuat dokumentasi API. Apa sih dokumentasi API ini? Saya kasih contoh ya. Sorry. Dokumentasi API itu, nah bentuknya seperti ini. Ini adalah dokumentasi yang akan nantinya digunakan untuk berkomunikasi sama front end gitu. Karena kebanyakan sekarang biasanya tuh dulu front end sama backend developer tuh dijadiin satu tuh teknologinya tuh. Kita ngodingnya jadi satu tempat gitu ya. Kalau sekarang kebanyakan di perusahaan itu maunya backend sama front end-nya nih saling lepas gitu, saling beda beda teknologi gitu. Yang tadi saya bilang backend-nya pakai Java, misalkan front end-nya pakai React.js atau AngularJS. Nah, itu kan teknologi yang berbeda tuh. Nah,
untuk mengkomunikasikan antara si Java dengan si Angular atau React itu kita butuh sebuah API kan. Nah, API itu yang gimana sih cara komunikasinya ya? Kita buat dokumentasi API ini gitu, yang yang dimana isinya ada API-nya apa namanya, kemudian request-nya akan seperti apa, response-nya akan seperti apa. Nah, ini penting nih untuk diingat gitu ya. Jangan sampai seorang developer tuh malas untuk ngebuat si API dokumentasi ini gitu ya. Karena ini sangat berguna gitu, sangat krusial kalau menurut saya. Karena kalau tidak dibuat ini, nantinya akan sangat sulit untuk melakukan komunikasi antara backend dan frontend gitu ya. Terus selain itu eh, si aplikasi ini juga kan akan dikembangkan secara terus-menerus gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalkan eh, yang nantinya ngelanjutin aplikasi kita gitu ya, developer lain tuh, terus developer lain ngelanjutin codingan kita gitu ya. Kalau nggak ada dokumentasi seperti ini, itu akan sangat menyulitkan developer yang akan melanjutkan project kita gitu. Makanya kalau kalian nantinya ngoding gitu ya sebagai backend developer atau frontend developer, harus jangan malas-malas untuk ngebuat si API dokumentasi ini gitu, karena ini sangat berguna dan sangat krusial gitu. Karena saya pernah dapat project yang tidak ada dokumentasi API-nya dan itu sangat susah untuk dibaca gitu kan, karena kita kebanyakan yang ngoding tuh kalau ngebaca codingan orang tuh agak susah gitu ya, agak harus di ngerti-ngertiin dulu gitu ya kalau bukan kita sendiri yang nulis gitu. Makanya kalau ada dokumentasi seperti ini akan sangat membantu gitu dalam proses pengembangannya gitu ya. Nah, kemudian setelah dokumentasi API ini dibuat gitu ya, kemudian kita juga membuat user guide. Kenapa sih kita sendiri sih yang buat user guide-nya? Karena ya kita sendiri yang development gitu. Karena kita sendiri yang tahu alur aplikasi yang kita buat itu seperti apa. Makanya biasanya gitu ya, mungkin ini nggak semua di perusahaan suruh ngebuat gitu ya, ada juga mungkin role lain seperti technical writer atau yang lain sebagainya untuk membuat user guide. Tapi ada juga yang kitanya sendiri nih sebagai developernya disuruh membuat user guide-nya sendiri gitu, karena ya emang kita sendiri yang tahu gitu aplikasi ini dibuat gimana alurnya. Makanya selain skill ngoding, skill untuk dokumentasi juga si developernya juga harus punya gitu. Kemudian, nah setelah backend developer ada si frontend developer nih. Sama nih, kalau kalau backend kan dia ngodingnya di server side ya. Nah kalau frontend ini dia ngodingnya di client side gitu. Nah pakai apa sih? Biasanya pakai Angular, React, Vue.js, Flutter nih. Pada environment development juga. Nah, terus ada mengintegrasikan API yang telah dibuat oleh backend developer. Nah, ini kan ada mengintegrasikan API. Integrasinya lewat mana ya tadi, dokumentasi API tadi. Kalau nggak ada dokumentasi, bayangin aja kayak pasti bakal nanya tuh lewat chat, lewat misalkan lewat Teams atau lewat WA, pasti ditanya, ini API-nya apa ya? Ini API-nya gimana ya? Request-nya apa ya? Response-nya apa ya? Gimana sih bentuk JSON-nya dan lain sebagainya. Itu akan pasti pasti ditanya tuh sama front-end developer tuh. Makanya kita harus buat si API dokumentasi yang tadi. Nah, kemudian ini sama nih, ada membuat fitur dan modul sama membuat user guide aplikasi yang telah dibuat. Nah, kemudian selain backend developer sama frontend developer ini ada role lain nih, data engineer. Ini opsional karena biasanya di perusahaan yang sudah besar gitu ya, ini pasti mereka punya sebuah data warehouse. Nah, data warehouse ini biasanya itu bisa diakses oleh tools yang namanya kalau dikenal gitu ya namanya ETL, proses ETL. Nah, proses ETL ini untuk mentransformasikan datanya diambil, datanya dibenerin, ditransformasikan, di cleansing gitu ya untuk kebutuhan bisnis gitu biasanya. Biasanya sih data engineer ke arah sana. Terus kalau misalkan perusahaan besar nih misalkan aplikasi yang kita gunakan itu butuh data perusahaan di data warehouse yang sifatnya kayak misalkan data penjualan gitu. Karena misalkan kita pengen bikin aplikasi dashboard gitu ya, untuk menampilkan penjualan tertinggi atau penjualan terbanyak dalam sebulan terakhir atau gimana gitu ya. Nah, itu kan butuh data data perusahaan ya, data. Nah, data itu kan biasanya disimpan di data warehouse. Nah,
biasanya si data engineer ini nih yang menjembatani untuk mengambil data dari data warehouse ke database kita gitu. Sehingga si data-data itu bisa kita gunakan untuk di aplikasi kita gitu. Nah, kerjanya ngapain aja gitu kan di fase ini gitu ya. Biasanya tuh mengumpulkan data gitu ya. Habis dikumpulin nih, diolah dulu nih. Diolah sesuai kebutuhan yang pengen kita tampilin. Biasanya data warehouse isinya macam-macam tuh karena kan dari banyak aplikasi ya. Karena kan di perusahaan yang udah besar tuh biasanya banyak banget tuh aplikasinya. Nah, biasanya aplikasinya itu disimpan di satu data warehouse atau di berbagai macam data warehouse. Nah, kemudian habis diolah gitu, dibersihin datanya gitu ya. Yang datanya masih ada kotor-kotor tuh dibersihin dulu. Kemudian ngebuat job atau scheduler nih terkait proses harian. Kayak misalkan, oh si aplikasinya tuh butuh data harian kayak penjualan atau data bulanan untuk apa dan pokoknya lain sebagainya gitulah. Terus kemudian, nah si data engineer ini biasanya tuh berkutat sama SQL juga. Jadi dia prosesnya membuat query sama store prosedur gitu ya. Kemudian meningkatkan arsitektur data warehouse. Makanya saya bilang di sini data engineer ini sifatnya opsional karena nggak semua pengembangan aplikasi itu butuh sebuah data warehouse gitu ya. Kalau nggak butuh ya kita nggak butuh nih kehadiran data engineer di sini. Itu kemudian setelah semuanya sudah dibuat gitu ya sesuai requirement, kayak misalkan requirement ini ada 10 fitur gitu ya, terus kita udah buat 10-10-nya gitu ya. Terus apalagi nih yang kita buat. Nah, ini kalau dilihat dari awalan gitu ya, sebelah sini ada apa namanya? Merancang. Nah, merancang udah kan di fase requirement sama di fase planning gitu ya, sama desain. Nah, di pengembangan ini baru nih, tadi kan ada merancang, mengembangkan sama menguji gitu ya. Nah, di sini baru masuk ke yang mengembangkan nih. Karena seperti namanya development gitu ya. Nah, kemudian oke masih ada lagi ternyata ternyata di fase development ini banyak banget nih yang berkecimpung gitu. Ada sistem analis juga. Nah, sistem analis ini berkolaborasi dengan front end, back end, dan data engineer terkait fitur-fitur apa yang dikembangkan. Karena kan proses atau informasinya ada di sistem analis semua nih. Nah, kemudian sistem analis juga ngebantu kita untuk buat user guide aplikasinya. Kemudian, nah, technical leader nih memastikan fitur yang dikembangkan sesuai dengan requirement. Jangan sampai di awal nih kita udah punya tujuan nih, tujuan kita ke A. Gitu. Jangan sampai nanti kita development tujuannya jadi belok nih ke B nih. Itu kan salah nih. Makanya si technical leader ini apa namanya memastikan gitu ya, apa yang kita buat tuh masih sejalur dengan tujuan kita di awal gitu. Nah, terus ada mengevaluasi kode-kode yang dikembangkan dan memberi masukan gitu ya terhadap code yang dibuat. Nah, biasanya setiap seminggu atau mungkin 2 minggu sekali kita melakukan review code gitu ya. Review code tuh dalam artian kita apa yang kita buat, apa yang kita coding tuh udah sesuai belum sih dengan standar si perusahaan gitu ya. Jangan sampai kita ngoding tapi nggak sesuai standar. Bayangin, kenapa sih harus ngoding sesuai standar tuh? Soalnya gini, karena kan kita ngoding kan banyak tim ya, banyak yang terlibat gitu ya. Apalagi nanti aplikasi ini akan dikembangkan secara terus-menerus gitu kan, nggak hanya stuck di setahun atau di 2 tahun, pasti ini akan dikembangkan secara terus-menerus gitu. Bayangin kalau satu aplikasi ini tidak mempunyai sebuah standar yang jelas gitu untuk ngodingnya gitu. Ini akan terjadi kesulitan untuk pengembangan selanjutnya gitu ya. Karena misalkan kalau misalkan standarnya gini, oh si variabel ini harus dinamakan dengan format tertentu atau kita ngebuat data master gitu ya, atau kita ngebuat interface atau ngebuat repository itu harus seperti ini, seperti itu. Nah, itu harus dikasih tahu dulu tuh. Jangan sampai nanti hal-hal yang seperti ini terlalu abstrak gitu. Nantinya kalau kalau tidak di apa namanya tidak dibakukan gitu ya, ini akan menimbulkan kesusahan untuk kedepannya gitu. Nah, biasanya kode-kode kita dievaluasi tuh, apakah sudah sesuai gitu ya, secara aturan dan secara performa gitu. Nah, performa ini dalam artian apakah algoritma yang kita buat itu sudah cocok gitu. Kayak misalkan, oh ternyata kita ngebuat ini nggak perlu pakai 2 for loop loh, cukup 1. Nah, itu
itu kan kalau 2 for loop dengan 1 for loop kan, apa namanya, performanya akan berpengaruh kan ya. Nah itu si technical leader melihatnya ke arah sana gitu, apakah algoritma yang kita gunakan tuh sudah efisien atau belum. Kalau memang belum efisien, nah biasanya disuruh revisi tuh sampai benar gitu, sampai, performanya baik, karena ini kan aplikasi pastinya akan digunakan untuk skala yang besar gitu ya. Kalau nanti performanya kurang, ya nanti akan berdampak kemana-mana. Kemudian melakukan diskusi bersama developer mengenai bug nih, kendala atau stopper, dan memberikan solusi untuk masalah yang ada gitu. Nah, terus fungsi technical leader di sini sebagai mentor lah kita developer nih yang misalkan minim pengalaman gitu ya, yang belum tahu misalkan, oh kalau ada case seperti ini bingung nih, pengen nanya kemana, di Google nggak ada, di Stack Overflow nggak ada gitu ya, terus kita nyari di YouTube juga tutorialnya nggak ada gitu ya, udah stop gitu, kita udah nge-stuck, ya udah kita tanya ke technical leader kita aja gitu. Dia pasti akan ngasih solusi karena kan ya dia kan juga udah pengalaman gitu. Makanya adanya technical leader di sini supaya kita sebagai developer juga ada yang nuntun gitu lah ya. Karena takutnya ada bug, kendala, atau stopper. Jangan sampai stopper ini nantinya akan berpengaruh kepada timeline yang ada gitu. Misalkan kita stop nih, kita nggak bisa bikin aplikasi, kita nggak bisa bikin fitur ini karena suatu dan lain hal. Terus kita masih research terus, nah jangan sampai ini jadi stopper gitu. Yang harusnya development itu 2 bulan gitu ya, gara-gara stopper ini jadi nanti timelinenya membengkak gitu, jadi development jadi 3 bulan atau berapa bulan, itu jangan sampai. Makanya ketika ada stopper kita langsung bilang gitu ke technical leader, Pak kita nggak bisa nemuin solusi untuk ini. Nah kita di situ baru open discuss tuh, open discuss mengenai masalah yang ada, baru nanti diselesaikan dan diberi solusi untuk masalah yang ada. Nah, si project manager ini di fase development ini berkolaborasi dengan seluruh tim nih. Nah, karena project manager ini harus make sure kalau setiap tahapan gitu ya, dari planning, dari requirement analysis, dari desain phase-nya sama development-nya itu nggak ada apa ya, nggak ada stopper, nggak ada timeline yang melenceng jauh gitu ya. Kalau bisa ya timeline-nya harus pas gitu untuk apa namanya, sesuai dengan apa yang ada gitu, yang udah di planning sebelumnya gitu. Makanya si project manager ini berkolaborasi semua gitu dengan tim yang ada. Kemudian, nah setelah dilakukan fase development tadi, nah ini yang tadi 3 poin di depan gitu ya, ada merancang udah, kemudian dikembangkan juga udah. Nah, ketika sudah dikembangkan, yang pasti kita harus uji dulu nih, apakah aplikasi yang kita buat, aplikasi yang kita kembangkan itu sudah benar atau enggak. Nah, mungkin dari sudut pandang developer gitu ya, oh itu udah bikin kok, terus udah bikin dengan algoritma yang gini-gini pasti apa namanya, pasti lancar lah, pasti bagus lah, tapi belum tentu. Harus ada testing phase dulu gitu. Karena perlunya testing phase ini adalah untuk si aplikasi ini diuji gitu. Ya. Nah, yang pertama itu ada biasanya setelah dikembangkan, kita nih developer backend atau frontend ini kita ngelakuin namanya internal testing dulu nih. Internal testing, ya kita testing sendiri gitu dari sudut pandang developer ya. Kita testing dan oh kita udah apa namanya, udah bener nih, nggak ada yang ngebug atau nggak ada yang error gitu ya, udah bener semua gitu ya. Oke, habis itu baru masuklah si software quality assurance ini. Nah, SQA ini atau kita sebut QA ini biasanya baru masuk di fase testing ini. Ngapain sih gitu kan? Yang pertama itu adalah membuat test script. Nah, test script itu bentuknya seperti ini. Nah, test script ini adalah sebuah dokumen, isinya dokumen gitu ya, yang dimana isinya adalah kumpulan script-script gitu ya, yang nantinya harus dijalankan gitu ya. Kayak misalkan, ini kita pengen ngetes nih fitur login gitu ya. Terus ceritanya ada user login ke Facebook. Stepnya untuk akses halaman login. Terus result yang akan dicapai seperti apa sih? Misalkan user dapat mengisikan URL dengan benar. Kemudian jika URL alamat yang diisikan salah, maka gimana? Kalau yang benar gimana gitu kan. Terus ini kan expected result-nya ya. Kalau result-nya sendiri, ya itu baru dites tuh. Kalau berhasil berarti paste.
Kalau gagal berarti ya failed gitu. Nah, ini contoh test script yang biasa kita tes gitu di tahapan testing gitu ya. Kemudian selain buat test script, nah setelah dibuat test script-nya itu kita testing nih si QA-nya nih, baik secara white box atau black box pada environment testing. Nah, yang tadi saya bilang tuh, kalau development kita buatnya di environment development nih. Kemudian kalau udah masuk fase testing ini, barulah aplikasi yang kita gunakan itu kita naikkan ke environment testing gitu ya, supaya nggak mengganggu. Karena biasanya spek yang digunakan, misalkan spek itu dalam artian server yang digunakan di fase development itu biasanya lebih rendah dibanding environment testing gitu ya. Kayak misalkan kalau di development itu kita ada punya RAM misalkan 8 GB, tapi di testing itu 16 GB gitu. Itu biasanya perbedaannya di sekitar sana gitu ya. Nah, kemudian membuat dokumentasi hasil testingnya gitu. Kemudian mencari bug yang mungkin akan terjadi dalam proses aplikasi. Nah, bukan mencari, emang tugasnya si QA ini mencari bug itu sampai ketemu, sampai bener-bener nggak ada celah lagi nih di aplikasi nih. Kalau udah ditemukan apa namanya tidak ada bug atau error, baru bisa dikatakan aplikasi ini lolos uji gitu ya. Jangan sampai nanti ketika sudah rilis gitu ya, baru ketahuan bugnya. Itu pasti yang akan ditanyakan yang pertama adalah QA-nya nih. Eh, ini pas testing dites atau enggak gitu, pasti akan ditanya gitu. Kenapa kok bisa lolos gitu? Nah, makanya si QA ini harus dengan apa ya? Dengan teliti gitu ya mencari bug-bug yang ada gitu ya. Nah, terus ini juga harus memastikan semua proses yang masuk ke dalam pengetesan dan sudah sesuai dengan requirement yang ada gitu. Nah, kemudian biasanya nih fasenya gini. Hari ini dites nih, misalkan ada 15 test script gitu ya, dites sama QA. Kemudian si QA itu ngelaporin, oh hari ini ada 15 dengan rincian 13 test script paste, 2-nya error gitu atau ada bug. Kemudian hal itu dilaporkan kepada developer. Nah, developer saat itu juga harus harus melakukan bug fixing gitu. Yang artinya kita harus solve error itu secepat mungkin karena besoknya harus dites lagi sama QA ini gitu. Makanya biasanya di fase ini si developer nih harap-harap cemas nih. Apakah ada bug atau ada defect yang ditemuin oleh QA nih. Biasanya kalau memang ada bug ya kita baru dikasih tahu misalkan sore hari atau malam hari, baru kita harus benar-benar buru fixing supaya nantinya aplikasi besoknya bisa dites lagi dan bisa solve gitu. Nah, kemudian di apa namanya? Di testing itu ada banyak fase-fasenya gitu ya. Gak hanya sekali atau 2 kali, lumayan banyak gitu. Karena fase ini adalah fase yang sangat krusial gitu. Baik, harus pokoknya si aplikasi ini harus lolos uji dengan sangat ketat supaya nanti saat nyampe ke user itu sudah, kalau bisa sudah tidak ada bug dan error gitu. Yang pertama nih yang paling awal kita lakukan sebenarnya ada yang tadi tuh, developer ngelakuin apa namanya testing internal dulu tuh. Udah testing internal, kemudian sudah nggak ada bug yang ditemuin oleh developer, baru kemudian SIT nih. SIT itu adalah System Integration Testing. Nah, biasanya pengujian ini dilakukan oleh QA tadi, berkolaborasi dengan developer. Pengujian berfokus pada fungsi sistem, apakah fitur pada modul sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tidak. Maksudnya bagaimana gitu. Jadi SIT ini itu fokusnya kepada fitur-fitur yang ada, kayak misalkan fiturnya ini bisa menampilkan data gitu ya, data produk. Kalau data produknya sudah muncul berarti udah sebatas itu aja gitu ya, sudah cukup. Nggak perlu nggak perlu lain-lain hal gitu. Sebatas fiturnya sudah berhasil atau tidak, udah cukup. Biasanya SIT hanya sebatas itu aja. Kemudian setelah SIT ini sudah selesai dilakukan gitu ya, barulah kita masuk ke tahapan UAT nih, User Acceptance Testing. Apa sih bedanya SIT dengan UAT? Bedanya adalah
sama-sama dilakukan oleh QA, tapi dia barengan sama user nih, yang bersangkutan, yang pengen gunain aplikasi kita tuh. Nah, biasanya ini fokusnya beda. Kalau yang tadi SIT itu kita fokusnya kepada fitur, fiturnya sudah keluar, maksudnya fiturnya sudah bersesuai nggak gitu ya. Kayak misalkan fiturnya expected result-nya A gitu ya. Terus result-nya memang beneran A gitu ya, bukan ke B. Berarti itu udah bener kan. Nah, kalau yang UAT ini fokusnya nggak ke sana. Kalau UAT ini fokusnya kepada bisnis proses yang ada. Dalam artian kayak misalkan data yang dikeluarkan ini sudah sesuai atau belum, lebih ke konten datanya gitu, lebih ke apakah sudah memenuhi bisnis proses atau requirement yang dimau oleh user di tahap planning dan requirement di awal gitu. Kalau sudah sesuai, barulah si UAT ini bisa dikatakan selesai gitu. Oh, ternyata memang secara bisnis prosesnya sudah benar, sudah memenuhi apa yang pengen kita mau gitu ya. Dan akhirnya, apakah sudah selesai sampai UAT saja? Belum. Biasanya ada testing tambahan gitu ya, yang dimana itu berfokus kepada performance dari aplikasi tersebut. Nah, biasanya kalau performance test itu aplikasi ini akan dijalankan gitu ya. Kurang lebih biasanya kalau aplikasinya itu dipakainya hanya daily gitu ya, jam kerja, itu biasanya kita tes selama 8 jam nonstop gitu. Dalam artian aplikasi ini akan diakses terus-terusan gitu ya dengan user tertentu, misalkan kita bikin 20 user gitu. Nah, 20 user ini akan dibuatkan script gitu untuk bisa login atau mengakses aplikasi ini secara terus-menerus 8 jam. Nanti dilihat tuh, apakah aplikasi ini secara penggunaan memorinya sudah baik atau penggunaan storage-nya sudah baik gitu ya. Apakah selama 8 jam tadi aplikasi ini terjadi down server atau tidak gitu ya. Terus apakah selama aplikasi dijalankan selama 8 jam itu transaksi yang diminta itu keluar semua atau transaksi yang dijalankan itu ada yang gagal, nah itu dicek tuh di performance test ini. Kalau misalkan sudah bagus, terus sudah baik, sudah lulus uji yang performance test, nah bisa dikatakan aplikasi ini bisa ke tahapan selanjutnya ya. Ada lagi nih tes juga nih selain performance test gitu ya. Kok banyak banget sih tesnya gitu ya? Ya memang seperti itu. Jadi memang ini testing adalah sebuah fase yang cukup melelahkan gitu ya, karena apa namanya testing ini harus sangat ketat supaya aplikasi yang kita hasilkan nanti itu merupakan aplikasi yang terbaik dan aplikasi yang versi yang udah bagus gitu, udah bisa digunakan oleh user gitu ya. Kemudian terakhirnya ada penetration test. Nah, penetration test ini biasanya adalah testing yang berfokus kepada hal security gitu. Kayak misalkan ketika login nih, ketika ada user login, sudah gagal 3 kali, gagal masukin username atau password. Aplikasi ini bisa ngapain nih? Apakah user yang gagal tadi diblok dulu selama kurun waktu tertentu, atau si user ini diblok permanen, atau bagaimana gitu. Terus security dalam hal validasi, kayak misalkan kalau user masukin email tanpa domain emailnya gitu, apakah aplikasi bisa ngehandle? Terus apakah aplikasi bisa ngehandle case-case kayak misalkan usernya tidak masukin inputan tertentu atau inputan tanggal dimasukin lain hal gitu dan lain sebagainya. Nah, ini penetration test itu fungsinya untuk melihat ke arah sana gitu ya, ke arah security-nya ini sudah benar atau belum, supaya nanti data-data yang dihasilkan dari aplikasi ini nggak kotor gitu. Makanya divalidasi security-nya gitu. Terus juga untuk memastikan juga untuk tidak rawan hacking gitu ya, datanya tidak tercuri gitu ya, supaya data-data confidential gitu kayak misalkan ID atau password atau kayak misalkan kalau di perbankan tuh ada nomor rekening dan lain sebagainya tidak terekspos dan tidak bisa dihack oleh orang luar gitu. Nah, kemudian setelah tahapan testing ini dilakukan, barulah kita bisa nge-deploy gitu ya. Kita bisa kalau deploy itu eh, ngasih aplikasi ini ke usernya langsung gitu.
Nah, apa sih yang terlibat gitu ya? Fase deployment ini, sorry. Fase ini aplikasi akan dipindahkan atau dideploy ke dalam environment production. Nah, kalau di dunia pekerjaan tuh kita kenalnya namanya environment production. Jadi, environment production ini adalah environment yang bisa diakses oleh user langsung. Kayak misalkan kita ngakses Facebook deh. Nah, data-data yang data-data yang kita lihat di Facebook itu adalah data-data yang ada di environment production-nya si Facebook gitu. Jadi, kalau di dunia kerja itu biasanya ada 3 kan, environment development, yang dimana kita gunain untuk kita ngedevelop aplikasi, kemudian setelah di development, kita naikin ke testing untuk kebutuhan testing tadi, kemudian setelah sudah di testing, kita naikkan lagi ke environment production ini. Nah, biasanya environment production ini adalah environment yang spesifikasi servernya paling tinggi di antara development sama testing gitu ya. Nah, kemudian siapa sih yang berperan di sini ya? Kemudian itu ada backend dan frontend developer yang fungsinya adalah melakukan proses deployment objek gitu ya. Jadi aplikasi kita tuh backend-nya, nah itu kita kita bungkus dulu, kita build dulu tuh ke dalam satu misalkan file gitu ya, supaya nanti bisa dipindahkan ke di deploy gitu, di hosting gitulah ke server gitu ya, entah di cloud atau di server fisik gitu, yang sudah dibuat ke server atau environment production. Kemudian, nah ini penting juga nih, melakukan backup terhadap objek yang akan di-replace. Mitigasi jika harus melakukan rollback. Nah, nggak sedikit juga kejadian kayak misalkan kita pengen deployment aplikasi yang baru nih. Kita udah punya aplikasinya misalkan aplikasi bla 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 version 1.0 gitu ya. Terus kita pengen deploy ke aplikasi version 2.0. Nah, saat deployment nih ada kendala gitu. Saat deployment ada kendala. Terus ya yang kita lakukan apa? Ya kita rollback aja. Nah, makanya kita harus melakukan backup dulu nih ke application yang 1.0 tadi. Kalau nggak di-backup, bayangin aplikasi 2.0-nya kita ada kendala, tapi kita nggak punya backupan si aplikasi 1.0-nya tuh. Itu akan terjadi chaos gitu ya. Pasti usernya akan kebingungan, terus usernya akan nanyain terus nih, tim IT, tim IT, tim IT, gimana nih kok nggak bisa diakses nih aplikasinya. Nah, makanya sebelum kita ngedeploy, usahakan kita harus melakukan, bukan usahakan, memang harus gitu ya, untuk ngelakuin backup dulu nih terhadap objek yang sebelumnya, atau objek yang akan di-replace dengan objek yang baru gitu ya. Nah, kemudian selain backend dan frontend, kemudian ada data engineer. Nah, kalau misalkan prosesnya itu memerlukan ETL atau data warehouse, biasanya prosesnya juga si data engineer melakukan ETL dan job yang sudah dibuat dalam server ke production gitu ya, ke environment production gitu ya. Jadi yang di deployment tuh nggak hanya aplikasinya aja, tapi dari sisi data warehouse-nya juga harus di deploy gitu, di apa namanya, dimigrasikan. Nah, kemudian ada technical leader nih. Technical leader di sini memastikan semua proses deployment berjalan dengan benar. Nah, ada beberapa teknik development gitu ya yang digunakan. Yang pertama ini adalah Big Bang. Big Bang deployment ini adalah deployment yang dilakukan dengan replace atau recreate objek lama dengan yang baru pada environment production. Jadi dalam artian misalkan ada objek A gitu ya di environment production, ya udah kita tinggal ya yang objek yang lama kita backup diganti sama yang baru, udah kayak gitu aja, cukup. Nah, aplikasi yang akan dideploy biasanya sudah dibuat dalam satu package gitu ya. Jadi biasanya udah dalam satu paket, kita tinggal deploy udah selesai. Nah, ada lagi tekniknya yang namanya blue atau green deployment. Nah, biasanya kekurangan dari big bang deployment ini ketika ada satu kejadian yang misalkan ada error gitu di objek yang baru gitu ya, di rilis yang baru, biasanya itu akan terjadi chaos tuh karena kita harus rollback dulu. Nah, karena si rollback ini akan memakan waktu juga, pasti aplikasinya itu biasanya ada proses idle untuk tidak bisa diakses gitu dalam satu kurun waktu tertentu gitu. Nah, itu biasanya deployment ini kurang disarankan untuk apa namanya, jadi dilakukan gitu ya untuk apa namanya, untuk deployment ini. Karena ya tadi, karena kalau ada kendala di objek yang baru, itu akan menimbulkan chaos gitu. Di aplikasinya akan tidak bisa digunakan sebelum rollback-nya berhasil gitu. Nah, ada lagi teknik lain namanya blue atau green deployment gitu ya.
Deployment ini dilakukan dengan membuat environment yang serupa gitu, dengan environment production. Jadi environment production tetap ada, tapi kita ngebuat dulu nih ketika kita ngebuat dulu environment yang mirror gitu ya, mirror dari environment production. Nah, kita deploy-nya ke mirror dulu. Kita deploy ke sana, terus kita pastiin dulu nih, oh sudah benar, sudah tidak ada kendala gitu ya, sudah berhasil, barulah di switch tuh antara yang mirror dengan yang aslinya. Di switch barulah berhasil gitu ya. Tapi kekurangannya adalah resource yang ada itu akan sangat banyak gitu ya. Karena kita harus membuat satu server lagi gitu. Jadi dalam artian kita mempunyai 2 server production gitu, dan itu dalam segi budget akan sangat besar gitu ya. Karena satu server production aja itu biayanya besar gitu untuk pengadaan database server sama application servernya gitu. Apalagi kita harus ngebuat satu server yang mirror lagi untuk kebutuhan deployment, itu akan sangat besar dari segi budgetnya, tapi dari segi keamanannya itu lebih aman daripada si Big Bang deployment ini gitu. Nah, kemudian setelah aplikasi digunakan gitu ya, setelah aplikasi di-deploy, nah si user itu baru bisa ngegunain. Kemudian apa sih yang kita lakuin? Habis itu kita ngelakuin maintenance gitu ya. Nah, maintenance itu adalah pemeliharaan di fase ini adalah akhir nih dari tahapan SDLC waterfall. Dari tadi dari planning, requirement analysis, ke design, ke development, ke habis itu testing, habis testing ada deployment, habis deployment barulah akhirnya di maintenance ini. Nah, ini aplikasi yang sudah berjalan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan dalam artian dicek-cek dulu apakah aplikasi yang sudah kita deploy gitu ya, apakah ada kendala nih di environment production. Nah, di sini tugasnya SQA. Jadi QA ini nggak nge-testing di tahapan testing aja, dia juga nge-testing apa yang sudah di-deploy di environment production. Fungsinya untuk apa? Supaya di di environment production ini tidak ada isu gitu ya. Soalnya belum tentu di environment testing gitu ya berhasil, di environment production bisa aja ada yang menyebabkan nggak berhasil, itu kemungkinan terjadi ada gitu ya. Kemudian sistem analis menganalisa apakah aplikasi yang sudah dibuat butuh pengembangan lanjutan atau tidak. Nah, sistem analis ini menganalisa nih, kalau memang ada kebutuhan yang dibutuhkan lagi untuk pengembangan selanjutnya, maka proses SDLC-nya balik lagi tuh ke tahapan planning. Jadi dia nganalisa dulu nih, apakah butuh lanjutan atau enggak nih, fitur-fiturnya ada yang dikembangkan lagi atau enggak ya, ada yang kurang atau enggak ya, atau ada kebutuhan baru gitu ya. Kalau ada kebutuhan baru berarti prosesnya kita ulang lagi nih dari proses planning di depan sampai maintenance lagi, seperti itu. Kemudian BE, front end, back end, dan data engineer melakukan bug fixing jika terjadi temuan isu pada environment production gitu ya. Takutnya ada isu-isu anomali atau bug anomali yang nggak terdeteksi pada tahapan testing tadi. Itu besar kemungkinan, atau kemungkinan juga ada gitu ya di environment production terjadi gitu ya. Kemudian melakukan switch over aplikasi untuk mitigasi jika server utama down. Jadi biasanya di server production tuh kita punya server yang lain gitu. Jadi fungsinya adalah untuk melakukan switch over nih. Jadi kalau misalkan si server ini down gitu ya, terus kita mempunyai mitigasi untuk melakukan switch over gitu. Jadi untuk waktu idle aplikasi tidak digunakan tuh cukup sebentar gitu. Jadi kalau server utamanya down, kita bisa langsung switch over ke server yang lain gitu, supaya aplikasinya bisa digunakan oleh user. Nah, setelah tahapan maintenance ini dilakukan, tahapan SDLC ini ya sudah selesai dilakukan gitu. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini ya. Mungkin lanjut pertanyaan atau gimana? Terima kasih untuk materi yang disampaikan oleh Kak Rofi. Materinya sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk seluruh para peserta yang ingin bertanya dan
Silakan bertanya melalui kolom chat Zoom atau bisa raise hand dan menyalakan audionya. Nanti pertanyaan dari kalian akan kami sampaikan kepada narasumber kita. Kak Rofi, Iya. Ada yang bertanya dari Gform, dari Kak Suci Laila Fitriani, seberapa penting penggunaan metode CDLC dalam merancang sebuah software di era sekarang? Udah itu aja pertanyaannya. Oke. Seberapa penting ya? Bayangin aja nih, kalau misalkan kita bikin aplikasi gitu ya, tanpa tahapan-tahapan yang tadi gitu ya, tanpa planning, tanpa testing, tanpa development gitu ya. Kayak kita pengen bikin aplikasi, ya udah bikin aplikasi aja gitu. Itu apa namanya, 100% bisa saya jamin tuh aplikasinya tidak akan berjalan dengan baik gitu. Karena ya kita bikin aplikasi cuman kayak kita pengen bikin aplikasi aja gitu, nggak tahu tujuannya apa, goalsnya apa gitu ya. Jadi menurut saya kalau pengen bikin aplikasi itu harus terstruktur gitu, mulai dari tujuan gitu, tujuannya harus jelas dulu nih, penggunaan aplikasinya untuk apa gitu ya. Yang kita punya tujuan ke A gitu, jangan sampai nanti kalau kalau bisa aja nanti tanpa tahapan SDLC ini kita pengen bikin aplikasi tujuannya ke A nih, bisa bisa jadi nanti aplikasinya ke jadinya gitu, ke tujuannya malah jadi ke B gitu. Nah itu makanya eh, di dunia kerja, di perusahaan manapun pasti gitu ya, SDLC ini akan dipakai untuk pengembangan software development. Mungkin metodenya bisa macam-macam, yang tadi kan ada banyak tuh, ada waterfall, ada agile gitu ya, ada prototype. Nah itu macam-macam tuh sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan masing-masing. Biasanya kalau waterfall ini digunakan oleh aplikasi yang sifatnya enterprise atau besar gitu ya, membutuhkan proses requirement yang mendalam gitu ya, membutuhkan proses requirement yang banyak gitu, kebutuhan informasinya harus banyak gitu. Di fase requirement-nya harus kuat dulu nih di fase yang si siklus waterfall ini, supaya nantinya informasi atau aplikasi yang digunakan atau yang dibutuhkan itu bisa sesuai dengan user yang mau gitu. Terus mungkin kalau pengembangan si waterfall ini timeline-nya relatif cukup lama ya, biasanya tuh saya kalau ngembangin waterfall tuh bisa satu version tuh bisa di 6 bulan sendiri gitu. Jadi 6 bulan tuh bisa dibagi, misalkan 2 bulan pertama planningnya, kemudian bulan berikutnya requirement analysis, kemudian bulan berikutnya development gitu ya, baru testing dan lain sebagainya. Bisa juga jadi 1 tahun gitu. Nah itu apa namanya, ciri khas waterfall. Jadi ciri khas waterfall adalah kebutuhannya banyak gitu ya, terus skala aplikasinya enterprise, terus timeline-nya relatif lama. Terus kalau misalkan yang biasa digunakan terus kayak agile gitu ya, kalau agile biasanya relatif sebentar tuh karena prosesnya bisa muter balik gitu, dari fase development kita bisa naik lagi ke fase apa namanya, requirement. Itu bisa kalau agile. Kalau waterfall kan nggak bisa, mungkin tergantung perusahaannya gitu ya. Terus kalau ditanya seberapa penting, penting sekali gitu. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Baik, Kak Rofi, ada yang bertanya lagi nih Kak di kolom chat Zoom dari Kak Muhammad Tribagus. Assalamualaikum, permisi Kak, saya mau tanya, apakah setiap kita mau atau ingin membangun sistem perangkat lunak harus menggunakan CDLC? Kalau boleh Kak, PPT-nya bisa di-share di grup agar bisa dipelajari lagi. Sekian, terima kasih Kak. Oke, mau tanya apakah setiap kita ingin membangun sistem perangkat lunak
menggunakan SDLC. Oke, iya harus, karena mungkin saya baginya gini. eh, Biasanya kan programmer itu eh, bisa kerja di perusahaan atau freelance gitu ya. Kalau di perusahaan ini udah pasti nih, udah pasti ada sistem SDLC-nya gitu ya. Karena kan banyak gitu ya. Ada QA-nya juga ada, terus ada data engineer, terus developer ada, project manager juga ada, technical leader juga ada gitu ya. Nah, terus kalau misalkan yang freelance ini seperti apa gitu ya. Kalau menurut saya freelance programmer ini kan mereka kan juga kerjanya dengan tim gitu ya, nggak mungkin lah mereka ngerjain semuanya jadi satu gitu kan. Itu proses proses SDLC-nya tetap harus dijalankan gitu ya. Tapi mungkin dalam siklus yang relatif lebih kecil dan relatif lebih cepat gitu dibanding SDLC yang diterapkan di perusahaan gitu. Karena yang balik lagi yang saya bilang proses SDLC ini itu nantinya sangat bermanfaat untuk bisa ngepres dari segi waktu atau timeline gitu ya, karena kita udah tahu nih fitur-fitur apa aja yang pengen kita kembangin gitu ya. Terus dari segi budget juga kita udah nentuin dari awal gitu, jangan sampai nanti pas proses pengembangannya kita jadi over budget gitu. Jadi misalkan dari kita proses planning gitu, misalkan kita butuh 30 juta nih untuk pengembangan aplikasi ini. Kalau nggak pakai SDLC nanti bisa jadi timeline yang ngaret, terus budgetnya juga jadi lebih besar gitu. Jangan sampai seperti itu. Makanya eh, kalau saya saranin sih untuk yang freelance programmer harus pakai metode SDLC juga untuk apa namanya pengembangan software yang akan dibuat gitu. Terus untuk PPT mungkin nanti akan saya kasih tim panitia aja kali ya dari info kali ya. Bisa di-share juga nanti. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Baik, Kak Rofi, ada yang bertanya di Gform dari Anonymous. Umumnya perusahaan sekarang menggunakan Agile karena cost control dan waktu yang lebih ringkas dibandingkan dengan jenis SDLC lain. Banyak developer yang mengeluh tentang tidak adanya sela waktu apabila banyak request dari user. Apakah ada SDLC yang mungkin mirip dengan Agile namun tetap developer friendly? Iya, mungkin gini ya, perusahaan itu menerapkan metode agile itu karena kebutuhannya itu sangat cepat gitu ya. Karena kan yang namanya perusahaan itu kan ada persaingan bisnis ya, antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Jadi apa namanya si perusahaan ini saling apa ya berlomba gitu untuk membuat sebuah aplikasi yang cepat rilis dan bagus gitu. Makanya imbasnya ke kita gitu sebagai developer di apa namanya dikejar terus-terusan dari segi timeline gitu ya. Jadi yang tadi dibilang apakah ada selain agile gitu ya, karena agile sendiri itu adalah proses yang sangat cepat gitu. Dituntut untuk pembuatan aplikasinya itu cepat di development, cepat dirilis gitu. Makanya apakah ada apa namanya SDLC lain selain agile gitu ya yang developer friendly tadi. Kalau menurut saya sih, saya kurang tahu gitu ya kalau SDLC lain karena saya sendiri di perusahaan itu memakainya waterfall. Nah, cuman saya juga pernah pakai metode agile gitu. Karena saya kan sempat di Lawainkon sekarang di Bank Mandiri ya. Di Bank Mandiri itu saya pakai yang waterfall gitu ya. Nah, perbedaannya adalah memang ketika di agile itu saya merasa gitu ya eh, kerjaan saya ini nggak kelar-kelar gitu, banyak banget request yang masuk gitu. Mulai dari fitur, terus kayak fiturnya mau ditambahin lagi, fitur yang ini belum kelar kita kerjain nih, terus misalkan user mau ada request lagi, nah itu di agile tuh pasti akan terjadi seperti itu. Nah perbedaannya di waterfall adalah hal-hal seperti itu nggak akan kejadian tuh karena si fitur dan requirement sudah jelas di awal nih. Kita pengen develop 15 ya udah nanti keluarannya 15. Nggak akan ada tambahan lain gitu. Jadi kalau dari segi apa namanya enak, lebih lowong yang mana? Lebih lowong waterfall dibanding agile. Cuman dari segi apa namanya cepat rilisnya adalah cepat rilis yang agile. Tapi kekurangannya adalah developernya selalu di-push untuk bisa achieve
untuk ngerjain fitur tersebut secara tepat waktu dan benar gitu. Mungkin kalau dibilang developer friendly untuk sekarang mungkin belum ada kali ya, karena ya mungkin solusinya adalah pakai metode waterfall, tapi kekurangannya adalah yaitu dari segi timeline-nya akan relatif panjang gitu, karena si waterfall ini sebelum proses yang lainnya dijalankan ya proses yang ini harus selesai dulu, seperti itu sih jawaban dari saya. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya kembali dan sudah terjawab semua pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bertanya, dan terima kasih kepada Kak Rofi atas materi yang sudah disampaikan, dan telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sharing alumni seri 5 ini. Untuk 3 pertanyaan terbaik, nantinya akan dihubungi oleh panitia. Untuk acara selanjutnya, kita akan mengadakan sesi foto bersama, diharapkan untuk seluruh peserta menyalakan kameranya, dan juga jangan lupa untuk para peserta mengisi link post-test yang ada pada kolom chat Zoom, karena akan berfungsi untuk mendapatkan sertifikat pada acara hari ini. Selanjutnya, dipersilahkan kepada panitia untuk sesi foto bersama. Kepada panitia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kali ini kita sudah sampai di sesi foto bersama ataupun sesi dokumentasi. Dimohon untuk para peserta untuk menyalakan kamera ataupun on cam. Oke, baik. Saya mulai ya. Saya pertama. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada panitia. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti acara sharing alumni pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi motivasi untuk maju ke depannya. Dan untuk informasi tambahan, kita akan mengadakan sharing alumni seri 6 yang sangat menarik dan tidak kalah seru loh pastinya. Jadi diharapkan kepada seluruh peserta untuk mendaftarkan kembali pada seri-seri berikutnya. Sekian informasi tambahan yang saya sampaikan. Saya tutup acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami, seluruh panitia, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.